Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Azat Mangge. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai senyawa kimia, yaitu alkana ialah hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal karbon-karbon. Nama dari satu alkana ialah rantai lurus terpanjang yang terdiri dari atom-atom karbon. Alkana ialah hidrokarbon jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal karbon-karbon. Nama dasar suatu alkana ialah rantai lurus panjang yang terdiri dari atom-atom karbon. Substituen ialah gugus yang melekat pada rantai utama suatu molekul substituen. Jenuh yang hanya mengandung atom C dan H dinamakan gugus alkil. Pembakaran hidrokarbon merupakan reaksi oksidasi di mana ikatan CH diganti dengan ikatan CO. Minyak bumi dan gas alam merupakan dua sumber alami yang paling penting. Alkohol merupakan senyawa yang mempunyai banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahan makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Selain itu, alkohol juga sangat dibutuhkan dalam industri. Penamaan alkohol dilakukan dengan dua cara, yaitu secara trival dan secara IUPAC. Alkohol juga memiliki 3 keisomeran, di mana antara lain yang pertama isomer posisi, kemudian isomer fungsi, dan isomer optik. Alkanol mempunyai titik didih yang relatif tinggi. Semakin besar massa molekul relatif alkanol, maka titik cair dan titik didihnya juga akan tinggi. Jadi kenaikan titik cair dan titik didih alkanol sebanding dengan kenaikan massa molekul relatif. Eter atau alkoksi. Eter atau alkoksi alkana merupakan turunan alkana yang mempunyai struktur berbeda dengan alkohol. Eter mempunyai rumus umum ROR dengan gugus fungsi O yang terikat pada dua gugus alkil. Gugus alkil yang terikat terdapat sama dan tidak berbeda. Eter tidak membentuk ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya, sehingga titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih alkohol yang massa molekul relatifnya sama. Titik didih eter sebanding dengan titik didih alkana. Adapun kegunaan daripada eter itu sendiri yaitu eter dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan sedikit larut dalam air. Dalam bidang kesehatan, eter banyak digunakan untuk obat pembius atau anestesik. Tata nama eter. Penamaan eter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penamaan alkil eter atau cara trival dan menurut sistem IUPAC. Kemudian sifat-sifat eter yaitu pada keadaan standar, hampir seluruh senyawa eter berwujud cair, kecuali dimetil eter atau gas. Eter memiliki dua isomer, yaitu isomer struktur dan isomer fungsional. Kemudian manfaat dari eter, yaitu di bidang medis, yaitu untuk anestesi atau bius, atau bisa disebut dengan alkanon. Keton memiliki dua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil, dan pada aldehid memiliki kurangnya satu atom hidrogen yang terikat pada atom karbonilnya. Aldehid dan keton mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n. Gugus aldehid dapat bereaksi dengan reaksi Fehling yang terbukti dengan terbentuknya endapan warna merah bata. Pengujian aldehid dan keton dengan reaksi adisi nukleofilik memperlihatkan hasil serupa perubahan fisik, dimulai dari pembentukan kristal saat natrium bisulfit didinginkan, ditambah aseton, dan ditambah etanol. Kemudian kristal kembali melarut setelah ditetesi HCl pekat dan menimbulkan asap. Asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam karboksilat ini adalah senyawa organik dengan gugus fungsi COOH. Istilah karboksil berasal dari dua gugus, yaitu gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Asam karboksilat mempunyai rumus umum CnH2nO2 dan memiliki rumus struktur RCOOH. Asam karboksilat memiliki sifat fisik, yaitu wujud pada suhu rendah cair, sedangkan pada suhu tinggi berbentuk padat. Adapun kelarutan dalam air pada suhu kamar C1, C4 mudah larut, C5, C9 berbentuk cairan kental, C10 ke atas berbentuk padat. Asam karboksilat merupakan asam lemah. Semakin banyak atom karbon, maka semakin lemah asamnya. Asam karboksilat adalah senyawa organik
Penamaan dimulai dari karbon yang mengikat gugus dan diberi awalan asam dan akhiran OAT. Asam karboksilat suku rendahnya berbentuk cair dan mudah larut. Semakin tinggi suku, semakin tinggi berbentuk kental dan sukar larut. Asam karboksilat memiliki turunan antara lain asam format atau asam semut, asam asetat atau asam cuka, asam netrat, dan asam karboksilat lainnya. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan sampai kepada manusia. Makhluk yang susunan tubuhnya sangat kompleks. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme juga bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh organisme yang diawali dengan substrat awal dan diakhiri produk akhir. Metabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi yang berguna bagi aktivitas kehidupan baik tingkat seluler atau pembelahan sel, transfer molekul keluar dan ke dalam sel, maupun tingkat individu, yaitu membaca, menulis, berjalan, dan berlari. Metabolisme mempunyai 4 fungsi spesifik, yaitu 1. Untuk memperoleh energi kimia dari degradasi seri makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. 2. Untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor, unit pembangunan bagi makromolekul sel. 3. Untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Itulah tadi hasil penjelasan dan pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.